Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indito Baraputra dengan NIM 21113827 dari kelas 21 IF01. Untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer ini, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer. Langsung kita mulai saja. Yang pertama yaitu pengertian komputer. Apa sih komputer itu? Komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Nah, untuk perkembangan komputer ini terdapat 5 generasi. Untuk generasi yang pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama ini ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama ini mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Untuk kemudian komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1956 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Kemudian untuk komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi jauh lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Selanjutnya komputer generasi keempat yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang. Untuk generasi keempat ini mikrokomposer menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir komputer generasi kelima yaitu sekarang sampai masa depan. Untuk komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan didanai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikrokomposer ke dalam satu mikrokomposesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan komputer kuantum dan penggunaan nano teknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari perkembangan komputer ini.
Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.